Oh lagi baik sekarang. Nggak mau nangis please. Alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah buat jadi tulang punggung keluarga. Mungkin. Jangan gitu. Diva enak. Tuh, kan? Halo, balik lagi bareng gue Diva Chandra. Sekarang di konten Ngepoin. Kali ini gue kedatangan tamu istimewa. Istimewa ya. Ini sahabat gue di PK. Iya. Soraya. Iya. Halo. Yeay, rame ya tiba. Alhamdulillah ya dari ribuan penonton yang lagi nonton talk show ini. Amin ya Allah. Jutaan bahkan dari sini. Waduh. Mana suaranya? Wow. Nanti yang edit tolong ya. Apa kabar nih ya? Baik Diva, Baik banget, selalu. Lo alhamdulillah. tahu Oh lah. lagi baik sekarang. Dia kalau tahu Biasanya. baik buruknya ya Div ya kabar gue. Kalau sekarang alhamdulillah lagi baik. Alhamdulillah lagi baik. Semoga Ya. baik terus ya. Amin, amin lah. Lo sendiri gimana kabarnya Div? Gue lagi baik kok. Baik ya sebenarnya. alhamdulillah. Makasih lo sebelumnya udah diundang ke sini. Karena aku pengen banget ngantri soalnya yang mau datang ke Waduh. talk show-nya Diva. Ada juga sayang, makasih. Ini susah banget waktunya. Dia soalnya padat banget. Sekarang kerjaan lagi banyak ya. Oh, amin. Amin. Alhamdulillah. Langsung aja kali ya gue tanya-tanya. Oh langsung Siap, nih. siap gak nih? Mau nanya apa ya? Boleh, Jadi, boleh, apa boleh. ya? Gue apa Jadi aja ditanya dulu. Diva. Sebenarnya lo udah tahu semua sih Div Tahu ya. semua sebenarnya. Cuma gue nggak tahu nih apa yang mau diceritain sama kalian tuh dari Soraya apa. Oh iya. Pastinya boleh. memotivasi. Oke. Karena kisah-kisahnya Soraya tuh bener-bener Ih. deep banget semuanya sih. Enggak lah. Kayak gue tanya ya. Aja. Jadi tuh setiap orang kan pasti punya titik terendahnya. Mereka pernah ngerasain down, terus juga sakit hati, patah hati atau apapun itu yang bikin mereka jadi terpuruk dan stuck di situ aja, bahkan sampai ngebenci dirinya sendiri. Nah, lo ada nggak sih titik terendah dalam hidup lo? Gak ada lagi yang bawa-bawa. Mungkin. Ada lah pasti. Tapi gue sih mungkin gue merasanya titik terendah itu sebenarnya ada, dan mungkin kalau bisa dibilang bukan ada aja tapi banyak gitu ya. Yeah. Di dalam hidup gue, di dalam chapter hidup gue dari gue kecil sampai sekarang itu pasti ada. Tapi gue mikir ya namanya juga hidup kan, pasti ada permasalahan. Kalau nggak ada masalah ya mati aja gitu. Kalau lo nggak mau ada masalah dalam hidup lo gitu. Jadi kayak gue mikirnya ya udah, emang hidup tuh pasti ada masalah, jalanin aja, ntar juga masalah lewat gitu, lewat. Cuman kalau misalnya mau ditanya apa, pas kecil sih Div, karena kecil. mungkin pas kecil gue belum bisa sekontrol sekarang ya. Kalau pas kecil tuh gue gini deh Div, pas nyokap bokap gue divorce itu tuh gue merasanya itu titik terendah sebenarnya. Cuman balik lagi gue suka mikir gini loh, sebenarnya banyak kok yang divorce di luar sana. Ya yang cerai itu bukan keluarga gue doang, tapi orang-orang juga iya. Selalu gue tuh ngeliat look after ke orang-orang gitu loh. Iya, pengalaman orang lain gitu. Tapi ya udah, karena ini gue mengalami ini pas gue kecil, pas gue SD, gue kayak ya sedihnya tuh bukan karena gimana ya, karena saat gue lagi sama nyokap, gue nggak sama bokap. Itu yang bikin gue sedih kan. Kalau pisah tuh nggak tahu kenapa gue tuh nangis aja gitu, kayak ya sedih pisah dari bokap. Kalau lagi pas sama bokap berarti nggak sama nyokap. Itu sih yang suka bikin gue sedih. Dan apa ya, apalagi pas kecil dulu bokap gue tuh pernah di penjara gitu, jadi dalam sel, dan itu gue sering banget bolak-balik ke sel gitu buat nengokin bokap gue. Dan itu kayak ya udah, itu menjadi memori indah sih menurut gue di dalam. Ya nggak mau nangis. Nggak mau. apa-apa. Nggak usah ya, nggak usah nangis. Ya jadi kayak tapi makanya sekarang kalau misalnya gue menghadapi sesuatu yang lebih sulit dari itu tuh, gue kayak sekarang tuh udah kayak biasa aja merasanya, karena udah pernah ngalamin yang lebih sulit dari itu gitu. Nggak mau nangis please. Nggak apa-apa lah itu kan. Nggak mau ngalangin kamera. Yang kasih tisunya ngalangin. Iya, harusnya disediain. Enggak, jadi kayak gue udah pernah lewatin yang lebih dari ini, jadi kayak ya udah biasa aja jalanin gitu. Makanya kalau misalnya ya apa deh, misalnya musibah yang menimpa gue, misalnya gue kecelakaan atau gue diomongin orang, dihujat sama orang, menurut gue itu udah biasa aja bagi gue gitu. Nggak mau nangis. Kalau bahas apalagi dulu kayak lo masih bingung banget, masih kecil. Iya, masih Terus kecil. kayak masalah lo juga ya lumayan banyak gitu. Apalagi lumayan berat untuk anak-anak SD ya dulu ya. Iya, SD. Iya, itu berat Dulu banget. yang menurut gue itu sedih, cuman ya udah gue lewatin aja, dan ternyata emang bisa lewat. Mungkin kalau misalnya gue nggak ngelewatin fase itu, gue nggak bisa sekuat sekarang. benar. Kan gue nggak bisa Pelajaran survive ya. kayak sekarang gitu. Kerja keras, nggak malas, terus gue
bisa alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah buat jadi tulang punggung keluarga. Jadi kayak ya udah, gue bersyukur aja gue bisa ngelewatin pengalaman hidup yang kayak gitu. Ya sebenarnya kalau diceritain banyak sih, Div, cuman itu mungkin salah satunya, kayak ya gitu deh. Gitu aja. Tapi iya. Gak mau nangis. Tapi lu kuat banget tau ya. Enggak. Asli juga lu tuh orang paling cheerful yang pernah gue kenal. Terus juga kayak Masa sih? iya mungkin kalau lu sedih tapi di depan orang tuh kadang ceria aja gitu. Iya, gue karena kan gue anak pertama gitu. Jadi gue kayak harus selalu terlihat Jadi kuat contoh, di ya. depan adik-adik gue, padahal sebenarnya gue juga sedih gitu kan. Terus jadinya apa ya, kebawa aja gitu. Terus jadi gue tuh sebenarnya suka pengen punya cowok yang lebih tua dari gue, yang bisa manjain gue, karena gue di rumah tuh nggak bisa manja, dan siapa yang mau manjain gue kan, karena gue Butuh biasa sosok ayah manjain banget orang-orang kan. Iya gitu sih. Keren Nggak mau banget nangis, sih. Div. Kayak Oke, gitu sih. mungkin sekarang lo lagi, sorry nih gue jadi bawa-bawa jadi Ya, nangis nggak apa-apa gini. lah. Cuma Biasa. gue pengen tahu nih, kalau biasanya gue kan kalau sedih biasa dengerin musik, gitu kan. Ngelakuin apa aja lah kegiatan untuk mendistraksi pikiran sedih itu. Nah kalau lo ini ada gak? Kalau gue sih sukanya nangis aja ya, gue pengennya nangis dikeluarin kan. Iya, Nangis benar sih. aja. Terus gue juga suka dengerin musik sih kapanpun, pokoknya musik sih everything banget sih di hidup gue. Maksudnya kalau buat dengerin atau lagi dalam perjalanan atau dari dimanapun ya, di kamar juga gue suka dengerin musik ya dengerin musik sama cerita sama orang sih. Gue harus Iya. cerita sih sama orang. Keren sih. Dan Diva salah satu orang yang suka dengerin gue. Makasih ya. Iya makasih juga udah percaya sama gue ya. Iya, karena Ya dia Allah. enak, dia adalah pendengar yang baik gitu. Iya, enak. Jangan gitu. Diva enak nanti itunya ya, thumbnailnya. Oke. Diva enak kata suaranya. Anjir ya. Gitu. Terus kalau gue tanya nih, lagu favorit lo apa sih? Kalau misalkan ada lagi dengerin. Oh, Yang sering lo dengerin gitu. sebenarnya kalau gue lagu sukanya tuh banyak banget, Div. Cuman Ya gue tahu. parah kan. Cuman gue suka punya kind of favorit gitu. Misalnya kalau sekarang lagi sukanya lagu It's Only Me. Ya, Kalau itu sekarang ya, cuman kalau misalnya lagi sedih, gue sih nggak suka dengerin lagu yang sedih juga. Gue lebih suka dengerin lagu yang gue suka aja, bukan yang kayak sesuai sama Mood. kisah gue nih. Enggak, gue nggak yang kayak gitu. Gue sesuai lagu yang enak menurut gue, yang lagi pengen gue play aja. Nggak ada lagu yang kayak spesifik. Oh kalau sedih lagu ini, kalau yang ini, gitu. Oke. Kan tadi lo bilang lo banyak banget referensi lagu, lo banyak banget playlist. Lo sekarang lagi ada rencana nyanyi nggak? Lo bisa nyanyi kan pasti? Nyanyi tuh bukan masalah bisa atau enggak ya, kalau di gue gitu. Nyanyi tuh hobi gue yang Tuh kan hobi lagi. iya, hobi sih dari karena emang dari kecil banget, dari bayi deh. Nyokap tuh emang suka ini banget, suka apa namanya, dengerin lagu. Jadi gue tuh suka lagu-lagu jadul, zaman nyokap gue, zaman bokap gue, dari Beatles, Queen, Wih. terus apa lagi ya, Bon Jovi, gitu-gitu. Pokoknya apa ya, slow rock gitu gue juga suka, R&B gue suka, karena kebetulan emang sahabat-sahabat gue tuh umurnya lebih tua dari gue di Oke. seringnya tuh kayak gitu. Emang gue selalu lebih nyaman bergaul sama orang yang lebih tua dari gue, karena gue bisa dapet banyak banget pelajaran dari mereka. Iya sih, Pengalaman hidup mereka udah jauh lebih jauh. Jadi mungkin banyak juga sih orang yang bilang kayak gue tuh dewasa sebelum waktunya. Dari kecil gue udah dewasa gitu menurut orang-orang, tapi ya nggak apa-apa menurut gue. Ya itu perjalanan hidup, dan itu istilahnya kayak ya udah kuliah hidup aja gitu, bener nggak sih. apa-apa sih gitu, kayak gitu. Kalau gue sih ya udah, kalau nyanyi gue hobi sih, Div. Hobi. Boleh nggak contohin nyanyi dikit aja? Iya, nyanyi ya, Iya. bareng kali ya. Oke, it's only me ya. Iya udah. Ayo. Langsung ref ya. Oke, ref. Pertamanya apa, Ref? Div. Maybe not Oke, yuk. yours. Oke, Ke- dua. I'm maybe not yours and you're not mine, but I'll be there for you when you need me. And it's only me, girl, it's only me, yeah, it's only me. Wih, keren juga Ya kerenan Diva lah. Gimana guys, setuju nggak kalau Soraya nanti punya single sendiri? Setuju. Aku gak yang jawab. Tapi emang udah ada rencana? Ada dalam insya Allah sih tahun ini, mudah-mudahan kalau nggak ada kendala. Waduh, amin. Bantuin Bener, ya. bener, Aku katanya mau diajarin Diva buat nulis lagu, guys, Iya, ya. harus bisa dong. Iya. Kan pengalamannya banyak. Gitu Pasti ya. iya. Iya, jadi dari pengalaman kita sendiri ya Dari nulisnya. pengalaman Ya? sendiri. Tapi kalau nadanya, Nadanya bisa lah tadi bantu. yes, makasih ya, Div.
Yang penting udah ada lirik aja sih. Oh gitu ya. Pengalaman sendiri biar bisa dirasain sendiri. Ya oke. Aku masih bingung banget guys kalau soal, makanya aku tuh kayak kagum banget sama Diva. Kenapa? Karena lagu yang dia ciptain tuh enak, terus kayak ya gue merasa kayak biarpun dia muda ya umurnya, kayak keren banget bisa nyiptain lagu sendiri. Itu menurut gue kayak nggak gampang, karena gue nggak bisa ya, jadi gue merasa itu keren banget. Orang-orang yang bisa nyiptain lagu tuh keren, kayak Putri gitu loh, menurut gue itu tuh kayak keren banget gitu. Iya sih, Jadi belajarnya makanya dari I pengalaman respect sebenarnya. you gitu loh. Gila And sih. I'm so proud of you. I'm so proud of you too. Thank you. Oke, gue mau tanya nih, ini mungkin cukup dulu kali ya. Mungkin next lo bisa jelasin pengalaman lain lagi. Oh boleh. Oke, thank you banget udah mau gue tanya-tanya. Iya, sama-sama. Terus juga datang ke sini jauh-jauh. Dari Bekasi ke Bintaro nggak jauh. Jauh Demi dong. kamu nggak Aduh. jauh lah. Terbaik gue sih dia. Diva juga sahabat terbaik gue. Ya, pokoknya kalau mau curhat, telepon aja. Iya Pak. Tapi tolong ya, AirPods-nya di-charge. Oh, iya, Jadi kalau gue maaf mau ya. nelfon tuh bisa gitu loh. Jangan alasan. Ya masalahnya IC-nya rusak. Iya, tolong diservis. Iya nanti disakit kalau ada dari bang ya. Oke. Oke ya, lo ada pesan-pesan gak buat teman-teman yang lagi nonton, mungkin yang mereka Namanya mereka apa juga nih? lagi ngerasain hal yang Nama serupa. sobatnya apa? Sobat Diva. Waduh, belum. Sobat Diva. Padi. Kawan Diva deh, halo. Kawan Diva, buat semua kawan Diva, terima kasih yang udah subscribe channel ini, nonton channel ini, dan support terus Diva ya guys ya. Terus kalau pesan dari aku pribadi, kalau misalnya kalian merasa hidup kalian tuh sulit, susah banget, pokoknya udah merasa down banget, kalian harus ingat, gila, di luar sana tuh banyak banget yang lebih susah dari kalian. Itu tuh kunci banget buat kayak kita tuh bisa maju terus gitu loh, jangan mundur gitu. Kayak gue pernah ada di tahap yang pengen bunuh diri, jadi kayak gue kayak pengen bunuh diri aja deh gitu. Tapi karena gue merasa kayak enggak loh, di luar tuh masih banyak anjir yang lebih susah-susah dari gue gitu. Sampai mungkin ada yang jual diri atau apa gitu kan, tapi gue masih diberikan kemudahan sama Allah, selalu dipertemukan oleh orang-orang yang tepat. Misalnya kayak contohnya siapa, salah satunya mungkin Panji yang dipertemukan sama gue, yang emang menurut gue adalah orang yang tepat gitu loh di hidup gue buat menjalani karir ini gitu. Dan gue bersyukur sih sama Allah selalu ditemukan orang-orang yang tepat, biarpun struggle-nya juga banyak gitu. Jadi kalian jangan pernah menyerah, karena siapa tahu kalian mau mundur, di depan tinggal selangkah lagi kalian udah mau nyampe gitu kan. Bener banget sih guys. Gitu buat kawan Diva. Thank you banget ya. Terima kasih juga buat semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa memotivasi kalian, bisa menghibur juga. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga mampir ke channel YouTube-nya. Soraya, karena akan ada challenge Kita challenge bareng iya, ya? abis ini ya guys ya. Jangan lupa Oke. abis ini langsung nonton channel aku. Dan jangan lupa yuk follow Instagram Soraya Rashid 12. Dan Diva Chandra. Yeah. Terima kasih, bye. Bye.